kelompok 5 siap? Ya, silakan. Oke, yang lain nyiapkan ya bahan untuk pertanyaan dan mungkin saran. Hari ini harinya kelompok 5 ya, sendirian. Harus banyak pertanyaan ya. Nanti kalau nggak banyak pertanyaan cepat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di presentasi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih metode ilmiah yang tepat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Heri Susanto yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Lanjut. Nah, sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya sendiri Aprilia India Rahman. Saya sendiri Lena Ustadz Hasana. Saya Nazila Fitrala Lina. Langsung saja ke materi yang akan kita bicarakan adalah ini. Yang pertama metode ilmiah, yang kedua langkah-langkah ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, tujuan metode ilmiah, fungsi metode ilmiah, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan, faktor yang perlu dipertimbangkan, cara menunjukkan metode ilmiah yang tepat, menjawab pertanyaan tentang alam dengan metode ilmiah, hubungan antara matematika dan alam, dan yang terakhir cara menjawab pertanyaan tentang matematika. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur yang mencakup penalaran ilmiah berupa pemikiran dan disertai tindakan, pola kerja empiris dan prosedur pengujian yang sudah dipilih dalam rangka mengembangkan pengetahuan yang sudah ada beserta struktur. Menurut Bacon 1620, konsep dasar metode ilmiah melibatkan penggunaan induksi yang sistematis dan eksperimental untuk mengumpulkan data dan menarik kesimpulan tentang alam semesta. Selanjutnya langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama ada observasi, yaitu melakukan pengamatan sistematis terhadap fenomena alam atau masalah yang terjadi. Yang kedua ada merumuskan masalah, yaitu mengubah hasil pengamatan menjadi pertanyaan yang spesifik dengan membuat pertanyaan yang dapat dijawab melalui penelitian. Yang ketiga yaitu hipotesis, dengan merumuskan dugaan sementara atau prediksi mengenai jawaban terhadap pertanyaan atau masalah yang sedang dialami. Yang keempat ada eksperimen, yaitu merancang atau merencanakan percobaan untuk menguji hipotesis dengan metode yang sesuai dan kontrol yang tepat. Yang kelima ada mengumpulkan data, yaitu melakukan eksperimen dan mencatat data serta secara sistematis dengan menggunakan alat ukur yang sesuai untuk mendapatkan data yang akurat. Selanjutnya menganalisis data, yaitu mengolah data yang dibutuhkan dengan menggunakan alat analisis yang sesuai untuk mengidentifikasi pola hubungan yang relevan. Selanjutnya menarik kesimpulan dengan cara berdasarkan analisis data dan mempertimbangkan hasil analisis data dengan hipotesis apakah hipotesis tersebut telah didukung atau tidak. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan hasil dengan cara melakukan publikasi jurnal ilmiah atau dengan presentasi. Selanjutnya ada tujuan metode ilmiah. Ada 3, yang pertama yaitu tujuan umum, yang kedua tujuan teoritis, dan yang ketiga ada tujuan praktis. Nah, tujuan umum yaitu untuk membentuk penemuan baru dan pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Yang kedua tujuan teoritis, yaitu untuk menyimpulkan satu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis. Akan tetapi penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Yang ketiga tujuan praktis, untuk menemukan suatu pengetahuan yang dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Nah, di tujuan praktis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu tujuan eksploratif, yaitu suatu kegiatan dalam rangka menunjukkan pengetahuan baru dan belum pernah ada. Yang kedua tujuan verifikatif, adalah tujuan untuk menguji kebenaran atau pengetahuan yang sudah pernah ada. Dan yang terakhir adalah tujuan pengembangan, adalah kegiatan penelitian dengan tujuan mengembangkan suatu kebenaran yang sudah ada. Selanjutnya adalah fungsi metode ilmiah. Yang pertama adalah mendeskripsikan dan memberikan data atau informasi.
Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, meramalkan, mengestimasi dan memproyeksi atau suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Yang keempat, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi, dan yang kelima, menyusun teori. Berikut jenis metode ilmiah itu ada 3, yaitu metode ilmiah menurut metodenya, metode ilmiah menurut jenis data dan analisisnya. Yang ketiga, metode ilmiah menurut kedalaman analisisnya. Yang pertama, jenis metode ilmiah menurut metodenya. 1. Metode histori. Metode histori menurut Jack Terprengal dan Norman adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis atau dapat dengan kata lain, yaitu metode yang bertugas mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Yang kedua, metode survei. Metode survei merupakan metode yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Yang ketiga, metode ex post facto. Menurut Kerliner, metode kausal komparatif atau ex post facto adalah menyelidiki empiris yang sistematis, di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Yang keempat, metode eksperimen. Sebagai suatu penelitian yang dengan sengaja penelitian melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang diukur. Yang kelima, metode evaluasi. Metode evaluasi disebut juga dengan penelitian evaluatif. Menurut Suharsimit Arikunto, metode evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu, mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Yang keenam, metode pengembangan. Pengertian metode pengembangan menurut Sugiono, penelitian pengembangan disebut sebagai penelitian dan pengembangan. Jadi metode pengembangan merupakan kegiatan mengumpulkan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif, dan disertai dengan kegiatan mengembangkan suatu produk untuk memanfaatkan suatu persoalan yang dihadapi. Yang ketujuh, metode tindakan. Pendapat Davison dan menyebutkan metode tindakan sebagai sebuah metode penelitian didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat secara tertutup diintegrasikan dengan pembelajaran dan dari hasil intervensi yang direncanakan setelah diagnosis yang rinci terhadap konteks masalahnya. 8. Metode naturalistik. Istilah lain yang sering digunakan dalam makna penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik. Juga mempergunakan nama naturalistik inquiry. Oleh karena itu, ciri yang menonjol dari penelitian kualitatif adalah cara mengamati dan mengumpulkan data dilakukan dalam latar atau setting alamiah. Yang ke-9, metode kebijakan.
Amat mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambilan kebijakan memecahkan dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Selanjutnya, jenis metode ilmiah menurut jenis data dan analisisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah kualitatif, sehingga analisisnya juga analisis kualitatif atau deskriptif. Senada dengan pendapat tersebut, Sukma Dinata berpendapat bahwa data kualitatif adalah data dalam bentuk kalimat, kata, dan gambar. Dan dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipannya. Dengan demikian, arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penelitian merupakan instrumen kunci. Ada 5 ciri pokok karakteristik metode penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Yang ketiga, tekanan pada proses bukan merupakan hasil. Yang keempat, bersifat induktif. Dan yang terakhir, mengutamakan makna. Selanjutnya, penelitian metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif atau inferensi, sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, merupakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Metode gabungan kualitatif dan kuantitatif adalah penelitian yang datanya terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif, sehingga analisis datanya pun menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Penelitian metode campuran ini merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Menurut John W. Creswell, ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam merancang prosedur-prosedur antara metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu timing atau waktu, yang kedua itu weighting atau bobot, yang ketiga itu ada mixing atau pencampurannya, dan yang terakhir itu ada theorizing atau teorisasinya. Selanjutnya, jenis metode ilmiah menurut kedalaman analisis penelitiannya. Yang pertama, ada penelitian deskriptif. Penelitian yang analisisnya hanya sampai pada deskripsi variabel satu demi satu. Deskriptif berarti pemberian secara sistematik dan faktual tentang sifat tertentu dengan populasi tertentu. Yang kedua, ada metode explanatory. Pengertian penelitian atau metode explanatory menurut pendapat ahli antara lain, yang pertama menurut Umar, penelitian explanatory adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana cara variabel mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan menurut Singer, Ingun, dan Effendi, penelitian explanatory merupakan penelitian
yang penjelasannya menyoroti hubungan kasual antara variabel-variabel penelitian dan penguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari metode ilmiah. Yang pertama yaitu objektif. Yang kedua reproducible. Yang ketiga sistematis. Yang keempat universal. Dan yang terakhir mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah kekurangan dari metode ilmiah. Yang pertama yaitu keterbatasan objek studi. Yang kedua biaya dan waktu. Yang ketiga kompleksitas. Yang keempat etika. Dan yang terakhir pengaruh faktor sosial. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tujuan penelitian. Metode ilmiah yang dipilih tergantung pada tujuan dari penelitian tersebut, baik yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan spesifik, menguji hipotesis, atau mengembangkan teori baru. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan metode ilmiah. Mempelajari kekurangan dan kelebihan setiap jenis metode ilmiah akan membantu penulis untuk menentukan metode ilmiah yang tepat untuk penelitiannya. Dan yang terakhir, jumlah sampel. Jumlah sampel yang dibutuhkan juga mempengaruhi metode penelitian yang harus dipilih, yaitu kualitatif atau kuantitatif. Berikut ini cara memilih metode ilmiah yang tepat. Menurut Dama 2018, metode ilmiah yang tepat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, masalah atau pertanyaan yang diperoleh peneliti. 2. Tujuan dari penelitian. 3. Jenis instrumen pengumpulan dan hasil data. 4. Hasil yang diharapkan dari penelitian. 5. Sumber data dan ketentuan cara memperoleh data. 6. Jumlah populasi dan sampel penelitian. Kelebihan memilih metode ilmiah yang tepat. Yang pertama, kerangka kerja menjadi lebih sistematis. Yang kedua, ketepatan akurasi. Yang ketiga, efisiensi riset. Selanjutnya, menjawab pertanyaan tentang alam dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam menjawab pertanyaan tentang alam, diperlukan pemilihan metode ilmiah yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, kita dapat memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan efisien, akurat, dan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena alam. Pemilihan metode ilmiah yang tepat memainkan peran kunci dalam kemajuan pengetahuan dan inovasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam menjawab pertanyaan tentang ilmiah, metode yang dapat dipilih antara lain ada 3. Yang pertama yaitu metode observasi. Metode observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sebagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Yang kedua, metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mencari hubungan sebab akibat antara variabel dengan cara mengendalikan variabel lain yang relevan. Yang terakhir ada metode survei. Metode survei merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan penyusunan daftar pertanyaan baik melalui kuesioner untuk menggali informasi dan mengumpulkan data. Selanjutnya, hubungan antara matematika dengan alam. Matematika dianggap sebagai bahasa universal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alam. Matematika dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memahami alam. Berikut merupakan contoh hubungan antara matematika dan alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam fisika. Hukum-hukum fisika seperti hukum gravitasi, hukum Newton, dan persamaan Schrödinger dalam mekanika kuantum semuanya dapat dinyatakan dalam bahasa matematika. Persamaan-persamaan ini memungkinkan kita untuk memprediksi pergerakan planet, perilaku praktikal subatom, dan banyak lagi. Yang kedua dalam bidang astronomis. Gerakan planet, bintang, dan galaksi juga dapat dijelaskan dengan menggunakan kalkulus dan geometri. Yang terakhir, untuk memprediksi bencana-bencana alam yang akan datang. Matematika itu dapat memperhitungkan atau memprediksi adanya bencana alam yang akan terjadi.
Misalnya terjadinya pergerakan lempeng, gempa bumi, menghitung tingginya ombak tsunami, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, apakah menjawab pertanyaan tentang matematika juga dengan menggunakan metode ilmiah? Nah, matematika kan dikenal sebagai ilmu deduktif yang dimana proses pengerjaannya harus bersifat deduktif juga. Matematika juga tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan atau induktif, tetapi harus berdasarkan pada pembuktian secara deduktif. Berpikir secara deduktif merupakan cara berpikir yang diawali dari pembuktian pernyataan yang bersifat umum yang sudah diketahui kebenarannya dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi dalam menjawab pertanyaan tentang alam menggunakan metode ilmiah, dengan menjawab pertanyaan tentang matematika menggunakan cara berpikir deduktif jelas berbeda. Walaupun matematika dan alam mempunyai keterkaitan, tetapi cara menjawabnya berbeda. Jadi pertanyaan tentang matematika tidak dapat dijawab dengan menggunakan metode ilmiah secara langsung. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya. Nah, tadi kan Mbak Ya menyebutkan istilah berkomunikasi dengan alam. Istilah di sini berkomunikasi di sini maksudnya adalah berinteraksi secara dengan alam apakah interaksi terus? Bisa ulang. Singkatnya, maksud dari istilah berkomunikasi dengan alam. Seperti logika deduktif dengan banyak dalam mengvalidasi suatu ide. Ada lagi. Itu yang cewek dulu. Mengapa kita menggunakan metode ilmiah? Apakah kita harus menggunakan metode ilmiah itu dalam matematika? Lagi satunya lagi. Metode itu kan intinya udah terjadi. Nah, pertanyaannya apa sih yang diteliti? Kalau yang diteliti itu udah terjadi. Contoh seperti ini kan sudah terjadi. Apa itu? Kita bilang kalau melakukan metode ini itu kan observasi terlebih dahulu. Bagaimana kalau metode ini menangani fenomena yang tidak dapat diukur atau diobservasi secara langsung?
atau sifatnya abstrak seperti menjadi tentang gaya-gaya yang bekerja di luar masa gitu. Apa saja hasil dari metode ini? Apa saja hasil? Belum lama dua loh. Bentar, dijawab dulu ya. Aku mau jawab pertanyaannya Jidan. Dia kan tentang apa yang dimaksud dengan berkomunikasi dengan alam pada metode ilmiah. Nah, pada metode ilmiah berkomunikasi dengan alam bersifat objektif dan teratur, seperti mengamati, menguji hipotesis, mengumpulkan data dan menganalisis data. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu seorang ahli biologi yang mengamati perilaku hewan di habitat alaminya, kemudian merumuskan hipotesis tentang faktor-faktor yang memenuhi perilaku tersebut. Ia kemudian melakukan eksperimen untuk menguji hasil hipotesis dan mengumpulkan datanya. Apakah sudah dijawab? Jadi singkatnya ada kita mengamati alam. Nah, iya, mengamati tentang alam. Selanjutnya, aku mau menjawab pertanyaan dari dia. Apakah kita harus menggunakan metode ilmiah dalam matematika? Sebenarnya tidak harus menggunakan metode ilmiah karena matematika menggunakan cara berpikir yang deduktif. Sedangkan metode ilmiah itu memiliki langkah-langkah yang begitu banyak yang tidak semua digunakan dalam menjawab pertanyaan matematika. Seperti kalau di matematika kita bisa mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, lalu langsung menarik kesimpulan apakah hipotesis itu benar atau tidak. Dan itu untuk yang diwajibkan itu ada nggak yang wajib pakai metode ini? Wajib sholat. Ya benar ada nggak? Nah, itu tadi kan dalam jawab tentang matematika yang pertama itu kan kita melakukan apa? Merumuskan masalahnya kita rumuskan dulu, terus kita lakukan hipotesis, membuat hipotesis. Setelah kita bikin hipotesis, lalu kita analisis, terus kita langsung kita tarik kesimpulan. Nah, harus itu. Oh iya. Nah, soalnya kalau metode ilmiah itu kan secara induktif, kalau matematika secara deduktif. Aku mau jawab pertanyaannya Dewi. Iya kan? Pertanyaanmu tadi hasil metode ilmiah ini apa aja? Hasil metode ilmiah ini ada 3. Ilmu fisika itu kayak ilmu fisika, biologi sama sosial. Nah, ilmu fisika itu kayak hukum gravitasi, teori relativitas, hukum gerak. Dan ilmu biologi kayak vaksin struktur DNA. Kalau ilmu sosial, teori perilaku konsumen, teori organisasi, teori pembelajaran.
Selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Zara. Pertanyaannya itu tadi kan prinsip-prinsip dasar dalam memvalidasi hipotesis, ya kan? Nah, yang pertama itu ada formulasi hipotesis yang jelas, seperti hipotesis itu harus spesifik, terstruktur, dan harus bisa diuji. Yang kedua, mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, melakukan analisis data yang tepat dengan memilih metode yang tepat, interpretasi yang hati-hati. Yang keempat, menarikan kesimpulan sesuai dengan data dan melakukannya dengan hati-hati dan generalisasi. Yang kelima, melakukan pengujian lebih lanjut seperti replikasi dan pengembangan teori. Selanjutnya menjawab pertanyaan Radit yang pertanyaannya, kalau sudah terjadi apa yang diteliti dalam metode ilmiah. Nah, jika suatu peristiwa atau fenomena sudah terjadi, metode ilmiah itu tetap dapat digunakan untuk meneliti dan memahami lebih dalam mengenai peristiwa tersebut. Meskipun peristiwanya sudah terjadi, kita dapat menganalisis penyebabnya dan mempelajari dampak serta mengembangkan pemahaman teoritisnya. Contohnya, misalkan meneliti penyebab gempa bumi. Meskipun gempa tersebut sudah jadi, para ilmuwan masih dapat menganalisis data seismik, geologi, dan sejarah gempa untuk memahami penyebab gempa tersebut serta memprediksi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Iya, kan dugaan sementara menurut kita. Nah, kan untuk menganalisis penyebab kenapa terjadinya hal tersebut, kita menganalisis penyebab. Benar tadi pertanyaan dari Rizky gimana? Bagaimana jika tidak bisa mengobservasi ya dalam metode ilmiah? Nggak tahu deh. Bagaimana cara relasi yang tidak dapat diukur atau tidak dapat diobservasi secara langsung? Mantap sekali, Bang. Kamu jawab pertanyaanmu. Tadi bagaimana jika tidak bisa mengobservasi dalam metode ilmiah kan? Jika tidak bisa mengobservasi secara langsung dalam metode ilmiah, ada beberapa alternatif dan pendekatan yang bisa dilakukan. Itu caranya ada 5. Itu satu, menggunakan data sekunder, terus simulasi, ketiga studi kasus, keempat penelitian perpustakaan, kelima menggunakan alat bantu. Kalau tadi kan dicontohin yang di luar angkasa kan. Nah, kalau di luar angkasa berarti itu masih dari observasi karena kita kan punya satelit. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin dari Bapak tadi ada. Yang lain masih ada? Kok sedikit? Yang lainnya kemana? 5 ya sedikit, padahal semuanya ada berapa ini? Ada 1/4 yang bertanya. Mau nanya? Kalau di misalnya itu kan metode itu kan merupakan metode yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angkat atau interview. Ini kan supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Itu
itu kan lewat angka atau indeks. Nah, misal kalau penelitiannya itu tentang populasi hewan itu apakah bisa menggunakan metode survei? Nah, itu tadi makanya kita jelasin tentang bagaimana cara memilih metode ilmiah yang tepat. Nah, karena itu objeknya hewan kan kita nggak mungkin survei langsung wawancara ke hewan kan. Jadi kita bisa menggunakan metode yang lain seperti metode pengamatan atau dengan eksperimen. Nah, apakah mungkin yang lain? Ada lagi. Iya. Pak mantep. Kan ini di penelitian kualitatif itu ada beberapa cirinya. Nanti yang di kualitatif itu, oh itu cuma ada isu. Oh, jadi penelitian kualitatif. Kualitatif. Oh iya. Apa saja untuk eksperimen dalam metode ilmiah? Contoh? Eksperimen dalam metode ilmiah. Ada yang mau nanya lagi? Biar sekalian. Berarti sama. Di sini aku mau menjawab tentang ciri-ciri metode kuantitatif. Kalau dilihat dari pengertiannya, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan kuantitatif. Berarti metode kuantitatif itu diteliti berdasarkan data yang valid dengan mengukur objektif, populasi dan sampel, serta menganalisis statistiknya. Apakah menjawab? Aku mau jawab pertanyaannya Aulia. Tadi pertanyaannya apa saja contoh eksperimen dalam metode ilmiah? Contoh apa? Eksperimen metode ilmiah itu ada beberapa. Contohnya itu dalam bidang biologi. Satu, pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, sama pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Yang kedua itu dalam bidang fisika, itu hukum OHM, sama gerak satu bebas. Terus ketiga itu dalam bidang kimia, yaitu laju reaksi sama nitrasi asam basa. Terus terakhir dalam bidang psikologi, pengaruh musik terhadap konsentrasi.
lainnya ada tambahan mungkin sepertinya tidak ada ya. Kok berharap nggak ada sih? Dari Bapak mungkin ada tambahan. Kok senangnya berharap nggak ada? Harusnya bersyukur kalau banyak yang ada gitu ya. Nah, jadi masukannya banyak. Oke, masih ada? Oke, sekarang kita cermati lagi. Judul yang diberikan itu kan memilih metode ilmiah yang tepat ya, menjawab pertanyaan. Nah, jadi di sini implisit memang kalau kita mau memilih berarti memang berpikiran ada banyak gitu ya. Makanya di sini adalah diuraikan bermacam-macam dari cabang-cabang dari metode ilmiah itu ya, yang sering kita sebut dengan metodologi penelitian atau riset method ya. Nah, tuh, jadi sudah cukup bagus dikelompokkan. Jadi kalau berdasarkan datanya, berdasarkan keperluannya, berdasarkan macam-macam itu penelitian bisa dikelompokkan. Nah, itu saya kira sudah cukup bagus. Tapi tadi saya nggak melihat yang satu jenis berdasarkan keperluan ya. Ada yang istilahnya itu penelitian dasar, penelitian untuk industri itu ya, membuat aplikasi ya, yang biasanya kalau penelitian itu membuat prototipe gitu ya, nah, kemudian diuji coba, penelitian evaluasi. Kalau penelitian dasar itu biasanya mengembangkan teori ya, basic research, contohnya di matematik itu banyak yang penelitian dasar ya, jadi nggak dikaitkan dengan pembuatan produk. Terus tapi kalau ada juga penelitian pembuatan produk itu biasanya di dunia engineering. Misalnya kalau mau membuat mobil gitu ya, itu kan ada penelitiannya. Biasanya dimulai dengan meneliti teorinya, kemudian mengembangkan prototipe, kemudian diuji coba, direvisi, diuji coba, direvisi terus sampai menghasilkan prototipe yang paling sempurna, baru itu dicoba real gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau membuat mobil di masih awal langsung dicoba gitu. Nah, bisa kecelakaan gitu. Nah, itu kalau mobil, apalagi kalau pesawat gitu ya. Nah, belum yakin bahwa dia bisa terbang, sudah dinaiki gitu. Nanti korbannya banyak. Ya biasanya di prototipenya dulu yang diuji coba. Oke. Nah, kemudian kalau mau dibandingkan dengan matematika, tadi kan menguraikan bahwa langkah-langkah utama dari metode ilmiah itu di sini dari saya baca di makalahnya itu kan dimulai dari metode ilmiah. Nah, nih metode ilmiah kalau menurut Anda itu langkahnya kan yang pertama observasi ya. Kita memang kadang mengamati sesuatu gitu, terus akhirnya kita kan mengenali adanya suatu gejala gitu ya, yang mungkin setelah itu merumuskan masalah yang sering dalam bentuk pertanyaan ya, ada kemudian merumuskan hipotesis ya, itu yang sering kita sebut juga dengan dugaan, kemudian melakukan uji coba eksperimen ya. Nah, di waktu uji coba inilah banyak metode-metode yang dikembangkan ya, cara mengujinya gitu ya. Atau sebenarnya tidak cocok dengan sebenarnya eksperimen, karena eksperimen itu hanya salah satu cara ya. Nanti ada yang observasi macam-macam, terus mengumpulkan data, menganalisis, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan hasil gitu ya, dipublikasikan. Nah, itu kan metode ilmiah. Kemudian dari kemarin waktu di diskusi sebelumnya, di matematik nggak lazim disebut dengan metode ilmiah, karena metode ilmiah ini kan pengambilan kesimpulan secara induktif ya, di matematik deduktif. Tapi sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama ya, cuma itu di matematik ya kita sebut sering kalau di langkah matematik itu banyak orang menyebut metode atau langkah pemecahan masalah gitu. Nah, karena di matematik itu kita merumuskan masalah kemudian diselesaikan gitu ya, sering.
tergantung bidangnya. Nah, pertama memang dalam matematik juga kita sering melakukan observasi, melihat fenomena-fenomena ya. Jadi nanti Anda bisa melengkapi kalau bisa itu ada contoh konkret. Misalnya di sains menemukan tahapan menemukan suatu hukum gitu ya. Nah, mulai dari waktu mengamati, contohnya hukum Newton. Nah, itu waktu mengamati kan mengalami misalnya kejatuhan apel gitu. Ya itu toh. Nah, gravitasi itu ya. Nah, itu nanti bisa itu sebagai salah satu contoh alur dari metode ilmiah gitu ya, sampai menemukan hasil gitu ya. Jadi mulai mengamati, menduga dan seterusnya. Nah, di matematik sebenarnya alurnya hampir sama. Nanti Anda juga bisa mengambil contoh. Misalnya bagaimana Pythagoras merumuskan teorema Pythagoras gitu ya. Oke, dari observasi itu biasanya pengalaman-pengalaman. Misalkan kalau Anda ketemu suatu pola gitu ya, diamati polanya bagaimana gitu ya, kemudian diduga. Nah, ditanyakan dulu ya, ditanyakan sama muncul pertanyaan. Ya, pertanyaan perumusan masalah, kemudian dilakukan pendugaan juga yang mirip kedudukannya seperti hipotesis ya kalau dalam penelitian ilmiah. Tapi kalau di matematik sebutannya kan bukan hipotesis. Apa kemarin sebutannya? Konjektur ya, itu dugaan. Nah, konjektur itu kedudukannya sama dengan hipotesis di sains ya, di ilmu alam ya. Nah, hipotesis tadi pembuktiannya dengan penelitian, ya, dengan eksperimen atau metode yang lain. Nah, kalau di matematik hipotesis itu apa? Dugaan tadi atau konjektur itu bisa menjadi hukum atau teorema kalau dibuktikan, gitu ya. Jadi tidak berdasarkan data seperti yang ada di sains ya, tapi berdasarkan metode pembuktian, ya. Nah, berarti di sini mungkin Anda perlu melengkapi, menjustifikasi hasil dugaan itu ya. Kalau di sains tadi dengan menggunakan eksperimen atau penelitian atau pengamatan dan seterusnya tergantung. Kalau di matematik dengan melakukan pembuktian, ya. Nah, dibuktikan secara deduktif. Jadi kalau mau membuktikan suatu teorema itu bisa berdasarkan teorema sebelumnya atau berdasarkan postulat yang sudah diberikan. Nah, berarti di sini perlu Anda berikan macam-macam teknik pembuktian. Nah, teknik pembuktian ini statusnya sama dengan macam-macam metode penelitian tadi kan ya. Nah, Anda sudah kenal cara-cara pembuktian, teknik-teknik pembuktian. Nah, ini berarti nanti perlu dilengkapi ya. Nanti bisa dicari bahannya di browsing bahwa yang sering dipakai dalam matematik itu teknik pembuktian ini ada 4, yaitu namanya bukti langsung, yaitu direct proof, ya kan? Nah, kemudian kalau tidak bisa menggunakan direct proof, bisa juga kita buktikan secara kontraposisi. Nah, teorema di matematik biasanya bunyinya jika maka, gitu. Nah, jika P maka Q. Kalau misalnya tadi ya, jika diberikan segitiga siku-siku, maka akan berlaku, gitu. Jumlah kuadrat sisi siku-siku akan sama dengan kuadrat sisi miring. Itu kan jika maka. Nah, kalau jika makanya itu kalau dibuktikan dari jika dinalarkan ketemu makanya, itu namanya bukti langsung. Nah, kalau dibuktikan secara langsung itu tidak bisa atau susah, bisa dibuktikan secara yang kedua kontraposisi. Membuktikan P maka Q bisa dibuktikan dengan tidak Q maka tidak P, ya. Gitu ya. Itu cara lain. Kalau itu juga masih susah, ada alternatif yang ketiga, bukti kontradiksi atau bukti tidak langsung. Hanya nanti contohnya membuktikan akar 2 itu irasional. Nah, itu nanti silakan contoh-contohnya nanti bisa dimasukkan ya, bisa dicari ya di browsing banyak sekarang ya. Bukti misalnya akar 2 irasional itu nanti ada. Nah, itu dibuktikan secara langsung susah. Akhirnya dibuktikan dengan tidak langsung, diandaikan akar 2 itu
rasional, nanti akan menghasilkan suatu kontradiksi ya, kontradiksi. Berarti pengandian salah gitu ya. Nah, nanti dilengkapi. Nah, terakhir teknik yang keempat yaitu bukti secara induksi matematik. Biasanya berkaitan dengan pola bilangan apa itu ya, barisan, deret itu ada dugaan-dugaan yang bisa dibuktikan dengan induksi. Biasanya pola-pola yang berkaitan dengan bilangan asli itu dengan induksi ya. Jadi ini belum muncul ya. Nah, nanti bisa dilengkapi dengan contoh-contohnya, saya kira itu. Nah, pertanyaan ini belum menjawab pertanyaan di judul. Nah, sekarang itu kan baru menceritakan macam-macamnya. Nah, sekarang apa kriteria suatu metodologi atau metode itu tepat ya? Jadi bagaimana cara memilih toh? Nah, apa kriterianya? Itu sudah tadi. Baik, kok belum lihat. Iya, tapi tadi nggak diuraikan, misalnya diberi ilustrasi gitu ya. Ya. Jadi memang suatu metode itu nggak ada yang paling baik, nggak ada yang jelek gitu ya. Tapi tergantung apanya gitu ya. Kita memilih suatu metode itu ketepatannya tergantung apa yang mau diteliti, kemudian ketersediaan data dan sebagainya itu ya. Terus tadi satu lagi yang kurang lengkap, mungkin nanti bisa nggak di makalahnya mungkin sudah ada atau kurang tahu. Nanti di penyajian tadi hanya disebutkan poinnya saja, yaitu kelebihan dan kekurangan metodologi ilmiah ya. Nah itu mungkin tadi kan hanya dibacakan ini, tapi untuk masing-masing kan tidak dijelaskan ya. Nah itu mungkin diberi penjelasan akan lebih bagus gitu ya. Nah itu saya kira itu ya. Nah, mungkin masukan dari Pak Heri nanti sebagai bahan revisi agar makalahnya menjadi lebih sempurna ya, dan nanti menjadi bahan bacaan yang menarik untuk teman-teman ya. Ya, ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Yang lain kepikiran masih ada pertanyaan lagi? Atau ada masukan boleh. Tidak harus bertanya ya, memberikan masukan agar makalah kelompok 5 ini menjadi lebih baik, itu nggak apa-apa ya. Saran istilahnya kan. Jadi kalau diberi kesempatan nggak harus bertanya, memberikan saran boleh. Oh tambahkan ini loh akan lebih bagus gitu ya, tambahkan atau diberi uraian tentang ini ya. Jadi memang ini nanti akan lebih menarik kalau ada contoh ilustrasinya ya masing-masing itu. Nah itu kita menjadi lebih gamblang gitu ya cara melihatnya. Baik, kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, ya cukup. Oh cepet banget celak nanti. Responsif banget gitu ya. Rupanya sudah janjian itu. Oke, boleh diselesaikan. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu dilengkapi, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.